Video kali ini kita akan membahas masalah dredge. Dredge ini mungkin padanan tepatnya dalam bahasa Indonesia itu adalah mesin penyedot emas. Namun karena penyebutan dredge ini kadang sulit ya di lidah kebanyakan masyarakat, sehingga mereka secara latah ya menyebut sebagai mesin dompeng. Padahal dompeng itu adalah merek mesin ya, bukan perangkat untuk menyaring emas aluvial ya, emas aluvial atau emas placer ya. Nah, emas placer atau emas aluvial ini itu merupakan emas secondary ya, maksudnya emas yang hanyut ya, dari primary gold ya. Dari primary-nya ini biasa disebut sebagai mother lode ya, jadi hanyutan dari mother lode itu disebut sebagai emas placer atau emas aluvial, yang merupakan secondary gold yang hanyutan dari emas primernya ya. Nanti kita akan bahas ya apa yang dimaksud dengan emas placer ya. Emas placer ini mungkin padanan dalam bahasa Indonesia-nya bolehlah kita sebut sebagai emas dulangan ya, sehingga tidak rancu. Ada pen gold, itu urat emas, itu sifatnya mikroskopik ya, ada di urat-urat emas yang tidak terlihat. Sedangkan emas placer itu adalah emas yang relatif besar ya, sampai dengan ukuran nugget ya, dan ini disebut sebagai emas placer ya. Nah, alat untuk mengambil emas placer yang ada di air, di sungai, di danau itu disebut dengan mesin dredge ya. Dredge ini ada dredge-nya sendiri, ada sluice. Nah, nanti kita urai cara membuat ya, karena kalau kita mau beli ini yang namanya dredge itu mahal sekali. Nanti kita buat alat penyaring emas ini ya, mesin penyedot emas ini yang disebut sebagai dredge. Detailnya akan kita bahas di video ini. Untuk jelasnya ini saya tuliskan ya, ini dredge ya, alat yang kita gunakan untuk menjedot ya, menjedot emas aluvial atau emas placer ya. Emas placer itu sendiri merupakan emas yang kasar-kasar itu ya, atau relatif besar dia. Dredge ini secara umum dia ada dua ya. Nanti saya jelaskan juga contohnya. Yang pertama itu dredge yang direct ya, direct section. Jadi sedotnya langsung dari mesin ya, disedot langsung, kemudian langsung dimasukkan ke sluice. Kemudian indirect section, apa namanya, mesin dredge, dia masuk ke mesin itu tidak langsung materialnya, tapi indirect, tidak langsung ya. Nah, untuk dapat membedakan, video berikut saya gambarkan. Untuk dredge yang direct section atau sedot langsung, ini material ya, ini kebetulan kita semprot ya, itu dimasukkan ke siring ya, dialirkan ke siring, kemudian di siring ini nanti material-material yang sudah dilongsorkan ini, yang sudah disemprot, ditembak air, itu nanti langsung masuk ke mesin ya, jadi langsung disedot. Nah, ini dari mesin air ya, kita pecah semua untuk beberapa nozzle penembak ya, beberapa orang. Nah, ini langsung disedot ke mesin ya. Mesin yang kita gunakan untuk penyedot langsung atau direct section ini adalah mesin pasir ya, karena mesin pasir itu impellernya atau baling-baling dalamnya terbuat dari baja, jadi langsung masuk, itu selang biru langsung masuk, kemudian keluarannya selang hitam langsung masuk ke sluice. Nah, sluice ini nanti akan kita jelaskan ya, detail cara buatnya juga. Di bawah sluice itu sudah ada karpet-karpet emasnya, itu ada contoh karpet emasnya, nanti kita jelaskan detail cara membuat dan cara kerja sluice ini. Sedangkan dredge dengan indirect section ya, penyedot tidak langsung, nah ini contohnya ya. Nanti saya jelaskan juga mengenai mesin ini di pembahasan kita mengenai high pressure pump ya, atau pompa tekanan tinggi, nanti kita jelaskan. Nah, ini contoh indirect section ya. Jadi air disedot dulu, air material ya, jadi bukan bukan material, maksudnya bukan material, air bersih ya disedot. Ini kita kasih filter ya, air bersih disedot, kemudian
masuk ke keong high pressure ini. Nanti saya jelaskan, kita bongkar, saya jelaskan. Ini sudah saya modif juga impellernya, nanti detailnya pembahasan impeller kita kupas di nanti di high pressure pump ini ya. Nah, masuk air bersih ini, relatif bersih lah ya, masuk baru tekanan tinggi, air tekanan tinggi ya. Ini yang kita manfaatkan nanti untuk menjedot material emas. Bagaimana caranya nanti kita jelaskan di video ini juga. Kemudian mungkin ada pertanyaan ya, kapan kita menggunakan mesin pasir ya, yang direct materialnya langsung masuk ya ke mesin. Kapan kita menggunakan mesin yang direct ya, direct section atau sedot langsung ke mesin. Kapan yang tidak langsung, ini mesin yang tidak langsung indirect section ya, sedot tidak langsung, air dulu yang keluar, air tekanan tinggi, nanti baru kita manfaatkan. Nah, seperti saya perlihatkan tadi di video ya, apabila kita mengambil emas dari tanah, dari tanah lempung atau tanah apa namanya, seperti di video tadi, tanah merah ya, tanah lempung atau clay, tanah liat. Nah, itu tanah-tanahnya itu masih berbentuk bongkah-bongkahan ya, bongkah-bongkahan. Kemudian kita batasi dengan bar ya, kita kasih besi untuk membatasi, jangan terlalu besar. Nah, itu dihancurkan dulu oleh impeller ya, impeller di dalam, yang kalau sistem direct ya, langsung ya. Kalau ini sistem tidak langsung, makanya dia impellernya terbuat dari besi tebal ya. Tadi di pompa yang diesel tadi yang di video sebelumnya saya perlihatkan, tanah tadi dihancurkan dulu, setelah dia menjadi seperti lumpur baru terlempar dia ke, atau dibuang atau dilanjutkan ke sluice ya, baru ditangkap. Nah, untuk material yang masih bongkah-bongkahan dan harus dihancurkan, entah itu dari tanah lempung atau tanah liat, nah, kita menggunakan sistem yang direct section ini ya. Itu perbedaan antara direct section dan indirect section, atau sedot langsung dan sedot tidak langsung. Namun kelemahan dari sedot langsung ya, material masuk ke mesin ini, impeller walaupun tebal dia akan cepat sekali habis ya. Ini seminggu sudah daya sedotnya lemah karena penipisan ya, impeller atau baling-baling besinya. Bahkan teman saya itu per 3 hari harus ganti baling-baling, jadi high cost jadinya. Untuk material yang akan kita sedot bukan tanah, jadi emasnya tidak terbungkus tanah ya, emasnya sudah lepas, sudah terpisah bersih ya. Nah, itu kita gunakan dredge dengan indirect section, jadi tidak langsung tanahnya kita masukkan ke mesin, tapi nanti kita semprot dia dengan menggunakan jet ya. Nanti saya jelaskan ya, termasuk konstruksinya, cara bikinnya ya. Oke. Ini kita bahas ya peralatan yang kita butuhkan. Ini yang saya tandain bawahnya ini, dredge dengan indirect section ya. Peralatan dredge ini yang kita butuhkan adalah pertama high pressure pump ya, pompa tekanan tinggi. Nah, ini dia pompa tekanan tingginya, sudah saya buka ya. Ini saya menggunakan pompa Matsumoto kalau nggak salah ya, Matsumoto. Dia 3,5 horsepower ya, 3,5 horsepower, sekitar 97 cc. Nah, saya menggunakan pompa ini karena dia cc-nya kecil ya. Bahan bakarnya juga irit. Ini tangki 1 liter ya. Kemarin sering kita coba itu, kalau 1 jam itu cuman dengan full gas ya, gas penuh itu sekitar 600 ml ya. Jadi kalau full 1 tangki ini 1 liter ini dia hampir 2 jam ya, 1,5 jam lebih yang pasti, termasuk irit ya. Jadi seharian kita kalau kita kerja dengan menggunakan mesin ini akan terasa sekali irit di bahan bakarnya. Nah, ini pompa ini adalah pompa high pressure. Ciri pompa high pressure dari keongannya ya. Ini kita lihat, ini sudah saya buka ya. Jadi air masuk ya, sini tengah air masuk itu di housingnya ini ya, housing pompanya nih, pump housing. Orang biasa sebut keong ya, karena bentuknya kayak keong. Jadi dari keongan air itu langsung dilempar keluar ya.
sehingga tekanannya itu tidak terjadi pengurangan tekanan air ya, sedot langsung keluar. Nah, sedangkan bedanya impellernya adalah impeller close seperti ini. Nah, untuk penjelasan impeller high pressure ini saya jelaskan dulu impeller seperti ini ya, bahwa impeller itu ada 3 jenis biasanya ya. Yang pertama itu open impeller, yang kedua semi open ya, semi open impeller atau bisa juga disebut semi close ya, semi close impeller, dan yang ketiga close impeller. Nah, ini gambarnya ya, kalau kita gambarkan kira-kira bentuknya seperti ini. Dia baling-baling tok impeller ya, impeller baling-baling tok. Nah, ini saya gambarkan contoh yang 4 daun ya, dia ada 3 daun, kayak yang mesin pompa pasir yang menggunakan yang digunakan untuk direct ya, direct suction, sedot langsung itu, dia impellernya dia menggunakan 3 impeller dan itu besi tebal ya, besi tebal, dan dia kelebihannya adalah tidak terjadi jamming ya, jamming karena apa? Space-nya luas ya, space-nya luas untuk material itu berputar di impeller di dalam ruangan, di dalam housing sebelum dilempar keluar. Sedangkan nah ini ya, ini mesin diesel tadi, mesin pompa pasir itu menggunakan tipe impeller seperti ini. Kemudian ada lagi tipe impeller yang semi ya, semi open atau semi close impeller. Dia tertutup satu sisinya aja, tertutup satu sisi dalam ya. Nah, ini tendangannya akan lebih kuat dari ini ya, tendangannya lebih kuat dari impeller yang open ya. Dan dia punya kelebihan masih bisa untuk material yang sedikit kasar ya, karena peluang dia untuk jamming juga kecil. Sedangkan high pressure dia dua-dua tertutup ya. Ini impeller di tengah, masuk di sini nanti dilempar langsung. Sisi-sisi impellernya, baling-balingnya itu tertutup. Nah, ini contohnya seperti ini aktualnya ya. Nah, ini tertutup, itu impeller yang di tengah ya, daunnya, itu daunnya yang di tengah itu tertutup kiri kanan, sedangkan ini air masuk. Nah, ini adalah impeller bawaannya, impeller bawaan dari pompa ini. Jadi saya beli sudah set dengan pompa ini, pompa keong ya, mesin ini sudah set. Namun ya, dia masih terlalu besar gapnya ya, ini terlalu kecil ya. Nah, ini sehingga jarak antara pinggir housing ini yang aslinya, yang bawaan itu masih ada space setengah senti ya, di sini pun setengah senti. Makanya saya buat sendiri ini ya, saya buat dari plat 2 mili ya, 2 mili. Kita buat impellernya masuk, dan daunnya saya tambahkan ya, daunnya saya tambahkan. Kalau ini 6 daun ya, ini jadi 8 daun dan lebih lebar. Tendangannya otomatis ini lebih kuat ya, karena antara dinding dan ini nanti ditutup ya, ditutup. Kalau kita lihat dari sini juga rapat ya, antara dinding ini dengan ini itu sama seperti ini, rapat ya, cuma ada gap sekitar berapa mili, 1 mili atau 1 mili lah ada gap. Nah, ini saya bikin sendiri dari plat 2 mm ya, aslinya seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan aslinya ini sudah high pressure-nya sudah bagus ya, namun karena saya mau lebih mantap lagi tekanan dari pompa high pressure-nya, saya rapatkan dan daunnya lebih lebar serta diperbanyak ya. Umpama Anda tidak punya misalnya waktu atau tidak bisa buat impeller ini ya, Anda bisa gunakan impeller bawaan ini satu set ya. Ini bawaannya saya jadikan stok aja. Nah, ini pompa high pressure-nya. Tekanan airnya ini kencang sekali keluar dari sini ya. Yaitu nanti yang kita gunakan untuk menjadi dredge ya, menjadi mesin penyedot emas kita. Housing cover high pressure-nya sudah saya pasang lagi ya. Ini sudah siap lagi.
Kemudian kita lanjut penjelasan yang kedua, yaitu masalah power jetnya ya, section jetnya atau power jetnya. Nah, power jet inilah kunci daripada dreads ya, kunci dreads. Nah, power jet ini ada dua ya. Secara umum ada dua power jet ya. Dibilang power jet karena memang ini harus high pressure ya, sehingga ada power, tekanan jet nanti diperkecil ya, diperkecil ujung nozzle-nya itu diperkecil sehingga disebut power jet ya. Nanti saya jelaskan di video ini. Nah, itu ada dua biasanya ya power jet ini. Ada yang section jet ya, biasanya untuk shallow water, itu untuk air-air dangkal ya, di kali-kali, air-air dangkal lah, sedengkul atau seperti itu. Kemudian ada lagi Venturi power jet ya, ini Venturi power jet. Nah, biasanya ini peruntukannya untuk deep water ya, atau air dalam. Nah, ini saya jelaskan dulu nih prinsipnya ya. Jadi high pressure dari pompa nih, dari pompa masuk ke sini, high pressure, tekanan tinggi air ya, air tekanan tinggi masuk, diperkecil ini di jetnya, ini jet steam jadi nantinya aliran jetnya, sehingga terjadi tekanan positif di sini. Tekanan positif menyebabkan timbulnya tegangan negatif di sisi sebaliknya, sehingga terjadi sedotan ya. Sedotan, kemudian ini material yang tersedot itu akan terlempar melalui selang ya, ada selang ke sluice ya. Ini kalau model nozzle jet. Nah, ini saya ambilkan dulu ya. Ini contoh nozzle jet ya, seperti ini. Nah, ini selang ke sluice ya, keluaran. Ini air yang disedot ya. Nah, ini tekanan dari pompa, ini air bertekanan. Tekanan itu diperkecil ya, ini lebih kecil jalan airnya ya. Sehingga tekanan air itu dari high pressure pump ini sangat kuat sekali, sehingga sini terjadi tekanan positif ya. Di sisi sini timbul tekanan negatif, sehingga terjadi penyedotan material masuk ke sini. Dan didoronglah ke lewat selang ya ke sluice atau papan tempat karpet gitu ya. Nah, ini yang pola nozzle. Nah, ini pola nozzle ini biasanya untuk di shallow water ya, air dangkal. Karena dalam praktek juga dia akan sulit untuk mendorong material kalau sudah terlalu banyak ya. Sehingga dia ini paling ketinggian 1,5 atau sampai 2 meter dia mendorong ya. Kalau lebih dari itu material sudah banyak, maka akan sedikit ngejam material yang dialirkan di dalam selang nantinya. Ini yang pola nozzle, section nozzle ya. Jadi ini Anda bisa buat sendiri, konstruksinya seperti ini ya. Poinnya tekanan tinggi diperkecil, jadi tekanan, dan harus center ya, pas di tengah, harus pas di tengah ya, sehingga sisi tekanan positif itu merata, otomatis sisi sebelahnya lagi akan menjadi tekanan negatif yang menyedot material ya. Nah, yang saya gunakan untuk kali ini tuh tipe ini, saya ambil dulu ya, ini tipe, waduh, saya ambil dulu ya, saya pindahkan ke sini dulu. Oke, yang saya akan gunakan itu tipe yang ini, yang kedua, yaitu tipe Venturi power jet ya. Yang saya akan gunakan tuh Venturi power jet. Nah, Venturi power jet ya, prinsip kerjanya jadi seperti Venturi ya, ada saluran yang diperkecil ya, sehingga dengan tekanan menyebabkan tekanan positif di sini, di sisi input akan terjadi tekanan negatif sehingga menyedot udara ya, kalau kita ilustrasikan sebagai udara. Nah, ini kita menggunakan air ya. Nah, bahan yang saya gunakan di sini adalah bahan-bahan dari PVC ya. Kalau tadi metal, tapi saya nggak pakai ini, saya lebih suka pakai yang sistem Venturi ya. Nah, ini saya gunakan yang dari PVC ya. Jadi ini Y-brand ya, Y-brand 1,5 in, Y-brand 1,5 in. Air masuk nanti dari sini,
tekanan tinggi itu diperkecil ya. Itu kelihatan ya, diperkecil sampai sini ya, sisi nozzle perkecilannya, sehingga timbul jet steam ya, tekanan jet ya, makanya disebut ini sebagai power jet ya. Jet steam ini menimbulkan nanti sisi sininya tekanan negatif. Namun sistem Venturi ya, terjadi penyempitan di sini, makanya juga akan nanti kita siapkan untuk mempersempit ya, sehingga aliran air yang ini, aliran air yang sudah lewat ya, didorong, itu kecil kemungkinan material-material itu akan berbalik sebab ada ini yang menahan ya, penyempitan. Jadi air sini masuk ke tengah ya. Ini kebetulan sulit saya tangan satu ya, harap maklum. Air masuk tengah. Nah, ini sisi pipa. Material yang mau balik itu akan terganjal penahan ini, penahan penyempitan ini ya. Ini nanti posisinya di sini seperti yang hitam ini ya. Ini. Oke. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tekanan dari pompa ya, masuk ke sini, diperkecil tadi ya, diperkecil sehingga terjadi jet steam ya, tekanan steam jet yang kuat sekali. Kemudian material itu nanti di sini nanti ya, ini nanti di sini nanti ya, dipasang di sini, penyempitan ya, intinya penyempitan. Ini udah langsung ke sluice, ini langsung ke sluice nanti, pipanya langsung ke sluice ini ya, jadi langsung ke sluice. Nah, tekanan negatif baru ini bisa apa namanya, selangnya panjang ya. Saya kebetulan pakai yang 4,5 meter ya, kebetulan kemarin sisa beli aja segitu, saya beli aja segitu ya. Jadi selangnya bisa panjang. Ini nyedot terus dia, dan sangat kencang sekali sedotannya ya. Dan ujung penyedotnya saya buat begini. Jadi tidak dibuat begini juga nggak apa-apa, namun saya buat seperti ini, bukan tanpa tujuan ya. Ini apabila saya mau menusuk lubuk ya, katakanlah air itu dalam, karena ini mampu dia 4 meter ya, untuk yang ini dengan mesin ini 4 meter dia daya sedotnya, 4 meter kencang sekali, 3 meter otomatis lebih kencang lagi ya. Nah, ini kalau kita tidak mau masuk ke air, kita bisa gunakan bambu ya, bambu kita belah ya. Ini bilahannya masuk sini, jadi stoppernya. Begitu bambu kita tusuk-tusuk, dia bambunya tidak keterusan ya, ada stoppernya. Bilah satunya lagi di sini ya, diikat, kemudian di sini selang nanti, selang sedotan ini ya, selang sedotan ini. Dan keluaran dari Venturi ini langsung ke sluice. Nah, nanti saya rapikan dulu ini, saya ilustrasikan dengan selang-selangnya ya. Yang pasti prinsip kerjanya adalah Venturi ya. Saya menggunakan Y-brand, steamnya kita perkecil ya, steam jet ya, aliran jetnya nanti. Kemudian biar tidak terjadi balik ya, material yang terdorong. Nah, air nanti lewat sini, lewat tengah. Otomatis ini penuh, hampir penuh dengan air ya, tekanan air, sehingga otomatis material yang mau balik lagi itu nggak bisa ya, selalu terdorong oleh aliran air ya. Material yang mau balik itu tidak bisa. Nah, ini saya rapikan dulu, saya lem, saya kasih selang, nanti saya tunjukkan sesuai dengan ilustrasi gambar ya. Sambil nanti saya ilustrasikan konstruksinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan berikutnya ya, hose atau selang-selang. Nah, selang-selang ya, sekalian selang-selang ini saya mau tunjukkan konfigurasinya kurang lebih seperti apa ya. Pertama, selang air masuk ya, yang harus air bersih yang sudah disaring ya, itu ada saringan ya. Dan ini ada klepnya ya, katup yang bisa menahan air ya. Ini toren, air masuk ya. Ini air masuk ke sini, dan harus gunakan selang spiral ya. Karena apa?
Di sini terjadi daya sedot yang kuat sekali. Dia kalau selang seperti ini ya, walaupun benang dia selangnya, dia akan kempot ya, akan kempot, dan itu mengganggu debit air yang akan dipendam ya. Nah nanti ini keluarannya kita kasih selang ini, selang benang ya, selang benang. Ini kebetulan saya kalau mau pasang terlalu panjang, yang pasti selang benang keluar sini. Kalau selang benang dia nggak masalah kempot ya untuk keluaran dari tendangan mesin, sebab begitu ada tekanan ini akan full ya, padat ya, keras malah ya. Jadi ini akan bulat ya, karena ada tekanan air ya keluar dari mesin masuk sini nanti. Pakai selang ini ya, pakai selang benang ya, selang benang. Nah selang benangnya nggak saya ambil karena panjang ya, karena mesin kan kita biasanya jauh posisinya dekat sumber air. Nah ini selangnya panjang, nggak saya bawa ke sini, cuman intinya keluar dari high pressure pump ini langsung ke pembagi ini T ya. Saya kasih T ini pembagi karena apa? Ini saya mau gunakan sebagai penyemprot ya, sumber air juga untuk membasahi ujung penyedot ya, sehingga ada air yang juga ikut tersedot ya, juga untuk merontokkan material ya. Makanya saya pecah dulu T, satunya ke nozzle penembak ya, penyemprot yang bisa kita kunci. Kalau kita nggak gunakan kita bisa tutup ya, stop kerannya. Kemudian tekanan lagi yang dari mesin ini tadi, yang dari mesin ini, satunya lagi dia langsung ke Venturi tadi ya, Venturi power jet tadi. Kita ulang lagi ya. Ini Venturi power jet ya, terjadi penjepitan sehingga tekanan kencang sekali. Di samping air dari mesin sudah kencang, diperkecil ya, akan sangat kencang sekali air di sini. Kemudian di sini tadi sudah saya pasang ya, di dalam itu ada pipa. Kita buat dari pipa ini ya, satunya lagi kita potong sehingga dia bisa masuk lagi ke dalam pipa ini ya, sehingga terjadi penjempitan. Namun penyempitan itu tidak boleh lebih kecil dari lubang ini nanti ya, lubang sedot ini ya. Nanti saya jelaskan juga. Setelah diperkecil dan dikasih pembatas bulat tadi yang saya perlihatkan tadi ya, air ini langsung ke sluice, ini langsung ke sluice ya. Nanti sluice itu ada lagi boxnya, nanti kita jelaskan di penjelasan masalah sluice, termasuk cara bikin sluice-nya ya. Nah sisi lainnya dari Y-brand ini ya, dari Y-brand ini itu adalah sedotan. Nanti di sini diklaim ya, ini ilustrasinya. Nah ujungnya ini panjangnya 4,5 meter kebetulan ya. Nah ujungnya seperti ini. Nah saya bikin lancip seperti ini ya. Ini bisa kita gunakan buat mengorek-ngorek tanah juga ya. Jadi tajam kayak tombak juga dia. Kemudian sedikit kita kuncupkan ya. Tujuan kuncup batu itu tidak melebihi lubang sini nanti. Lubang ini batu. Ini sekitar berapa ya? Tadi lupa saya ambilkan ilustrasinya ya. Yang pasti batu itu dibatasi lubangnya jangan sampai melebihi ini nanti ya. Jangan sampai batunya menyangkut di sini. Tadi sudah saya ukur ya. Ini, sorry, saya tangan satu ini agak sulit ya. Ini belum dikunci, padahal sudah keras. Oke, ini. Nah lubang ini jangan sampai material batu mengganggu, terganjal di sini. Makanya harus dibatasi. Di mana bukaan penyedot ini tidak boleh lebih besar dari ini, atau penyedot ini harus lebih kecil ya lubangnya dibanding dengan jalur masuk sedotan tadi, material sedotan, termasuk yang di sini tadi. Di sini ada pengecilan sedikit ya, prinsip Venturi ya, penyempitan. Tapi penyempitan di sini tidak boleh lebih kecil dari lubang ini. Ya, dia harus lebih besar dari lubang ini sehingga batu, kerikil, koral yang disedot itu masih bisa lolos. Selama dia lolos ini, otomatis dia harus bisa lolos ini dan lolos di sini untuk selanjutnya dihantarkan ke sluice. Makanya kita batasi ukurannya adalah
diameter lubang ini, diameter innernya ya, inner diameter ini harus dia lebih besar dari ini, atau ini lebih kecil ya dari ini. Ya, ini lebih besar, ini lebih kecil ya. Intinya begitu, sehingga batu yang lolos ini otomatis bisa lolos ini. Kalau kita tidak batasi, dia bisa lolos ini, nanti takut nyangkut di inner ini ya. Itu penjelasannya. Nah, ini karena kebetulan saya lihat jamnya juga ini sudah panjang ya. Untuk penjelasan sluice nanti kita lanjutkan di video berikutnya saja ya. Karena sluice ini sendiri banyak yang mesti kita jelaskan, termasuk jenis karpet dan cara buat. Demikian penjelasan sluice ya yang kita gunakan untuk menjedot emas laser ya. Karena menghindari terlalu panjang, maka video ini saya cukup sampai sini. Nanti di video kedua kita akan jelaskan masalah sluice ya, model sluice, cara buat sluice, karpetnya, rifle dan sebagainya. Mungkin di video ini akan saya buat 3 ya. Nanti tadi ini yang pertama ya, mulai dari high pressure mesinnya, prinsip kerja steam jetnya. Nanti video keduanya itu masalah sluice, karpet. Nah, yang ketiganya kita praktek penggunaan ini ya. Karena saya akan survei nanti di daerah saya dekat sekitar 80 kilo dari rumah. Nah, itu sekalian nanti saya videokan bagaimana kita menggunakan mesin sluice yang kita buat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.